Perkenalkan, nama saya Stefan Immanuel Suryana dengan NIM 6820202124. Sekarang saya akan menjelaskan perkembangan dari kelompok kami tentang struktur organisasi, job description, dan proses bisnis pada Halodoc. Struktur organisasi. Yang pertama, Direktur Utama adalah jabatan tertinggi untuk jajaran eksekutif dalam suatu perusahaan. Yang kedua, Dewan, bertanggung jawab untuk mengawasi secara terus-menerus setiap langkah dan keputusan yang diambil oleh direksi. Yang ketiga, DOP adalah Digital Outpatient untuk menangani lini bisnis perusahaan secara daring. Yang keempat, In-Hospital Service adalah yang menangani lini bisnis perusahaan secara luring. Yang kelima adalah Health Service. Dalam aplikasi Halodoc, terdapat fitur di mana pasien bisa menggunakan asuransi saat menjalani konsultasi. Yang keenam adalah Value Chain, merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan perusahaan di mana setiap aktivitas atau langkah yang dilakukan dapat menambah nilai atau value terhadap jasa atau organisasi yang dilakukan perusahaan. Yang ketujuh adalah Business Development, adalah yang akan bertanggung jawab dalam merancang strategi dan menyusun target jangka panjang perusahaan. Yang kedelapan adalah Corporate Sales, adalah untuk mendeskripsikan jasa perusahaan kepada mitra yang potensial, menunjukkan keuntungan yang didapatkan dengan melakukan kerjasama. Yang kesembilan adalah Strategic Partnership, bertanggung jawab untuk mempertahankan hubungan yang baik antara mitra dan merancang strategi untuk target selanjutnya. Yang ke-10 adalah Investor Relation, bertanggung jawab untuk menyusun strategi komunikasi pada investor, calon investor, dan masyarakat pasar modal. Yang ke-11 adalah Marketing, adalah kegiatan memasarkan perusahaan dengan berbagai cara, agar perusahaan dikenal oleh masyarakat secara merata. Yang ke-12 adalah Produk, adalah yang bertanggung jawab mengurus seluruh produk yang ada di perusahaan, dimulai dari tahap survei, hingga eksekusi dan juga maintenance. 13 adalah Tech, bertanggung jawab atas perangkat komputer, perangkat lunak, dan juga mengurus sistem jaringan yang ada di perusahaan. Yang ke-14 adalah FA Support, merupakan penasihat keuangan di mana tanggung jawabnya adalah membantu mengelola keuangan dengan memberi nasihat. Ke-15 IT Infrastruktur, adalah untuk memastikan seluruh keamanan dan performasi selama kegiatan bisnis perusahaan berlangsung, dan mendukung seluruh aplikasi bisnis perusahaan dalam database dan dokumen. 16 adalah Customer Service, adalah berkomunikasi dengan pelanggan secara langsung, seperti membantu pelanggan menghadapi kendala yang terjadi. 17 adalah Medical, adalah untuk mengurus dan mempertahankan hubungan perusahaan dengan instansi-instansi luar yang berkaitan dengan kesehatan seperti ID, Kemenkes, dan lain-lain. 18 adalah Corp Affairs and Gov Relation, bertanggung jawab untuk mengedukasi perusahaan mengenai regulasi-regulasi dan hal seperti apa saja yang perlu diawasi. 19 adalah Human Capital, bertanggung jawab untuk mengatur seluruh aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan kepegawaian untuk mencapai target perusahaan. Selanjutnya adalah job description. Yang pertama, apoteker. Tugasnya adalah memantau pesanan farmasi dari pelanggan berdasarkan peraturan Indonesia dan perusahaan, lalu memberikan rekomendasi rencana perbaikan terhadap proses pemesanan, lalu responsif terhadap masalah pelanggan, tindakan lanjut yang kuat, dan bersedia bekerja shift 24 jam. Yang kedua adalah analisis intelijen bisnis. Tugasnya adalah menangani permintaan ad hoc untuk menemukan data, eksplorasi, dan wawasan untuk meningkatkan bisnis dan produk, lalu menetapkan persyaratan untuk mengembangkan laporan, lalu mengumpulkan dan meneliti data, lalu berkolaborasi dengan insinyur data dan UKM sistem sumber untuk menyelesaikan masalah kualitas data yang mungkin terjadi, dan memberikan mereka bukti pendukung sesuai kebutuhan. Lalu meninjau laporan data secara teratur, mengambil tindakan untuk mengatasi masalah, dan tindak lanjuti untuk memastikan penyelesaiannya. Yang ketiga adalah insinyur data,
Tugasnya adalah menulis kode yang bersih, terukur, dan dapat diuji untuk dijalankan. Lalu merakit kumpulan data besar dan kompleks yang memenuhi persyaratan bisnis fungsional atau non-fungsional. Lalu membangun infrastruktur yang diperlukan untuk data ETL yang optimal dari berbagai sumber data menggunakan SQL dan teknologi data yang besar. Lalu membangun alat analitik yang memanfaatkan jalur data untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi anggota tim analitik dan ilmuwan data. Lalu memantau kinerja dan terus meningkatkan infrastruktur. Yang keempat adalah kemitraan perusahaan. Tugasnya adalah untuk membangun hubungan baru dengan B2B, business to business. Lalu mempertahankan dan memperdalam hubungan dengan mitra B2B. Lalu mencapai pendapatan penjualan. Lalu membuat kampanye penjualan untuk tim. Yang kelima adalah insinyur pengembangan perangkat lunak iOS. Tugasnya adalah uji perencanaan desain dan eksekusi untuk aplikasi dalam lingkungan pengembangan tangkas atau Scrum. Lalu rancang, buat, dan mempertahankan kerangka kerja otomatis seluler untuk platform iOS dan Android. Lalu merancang dan membuat dan mempertahankan semua pengujian otomatis dari berbagai jenis UI, API, integrasi, regresi, dan lain-lain. Lalu bekerja sama dengan pengembang seluler untuk memastikan waktu uji coba tercepat dan paling efisien. Lalu merancang, membuat, dan memelihara alat pelaporan untuk memberikan analitik kepada pemangku kepentingan. Lalu merancang, membuat, dan mempertahankan alat pemantauan dan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kualitas tertinggi di setiap fase aplikasi. Lalu memiliki kualitas aplikasi setiap saat. Yang keenam adalah manajer akun utama. Tugasnya adalah melayani sebagai individu yang berhubungan dengan klien dengan menjadi penghubung dan menanggapi pertanyaan dan kebutuhan klien. Lalu strategi dan merencanakan inisiatif pemasaran yang akan mendorong jumlah transaksi dari klien kami. Lalu menghasilkan perkiraan berdasarkan data dan analisis hasil pasca keterlibatan. Lalu menetapkan pendekatan yang sistematis yang digerakkan oleh proses untuk melibatkan klien baru. Lalu mempertahankan hubungan dan mencari peluang baru untuk bekerja lebih jauh dengan klien yang sudah ada. Lalu membuat dan mengelola promosi konten, pembagian prospek, dan atau kemitraan acara. Lalu berkolaborasi dengan manajemen senior dan anggota klien lainnya untuk menyelaraskan tujuan internal kami yang berhubungan dengan mitra baru dan yang sudah ada. Yang ketujuh adalah pimpinan pemasaran kinerja. Tugasnya adalah menerjemahkan tujuan bisnis ke dalam strategi pemasaran digital yang efisien. Lalu mengembangkan, membuat, mengelola, dan memantau kampanye berbayar di seluruh digital. Lalu menjalankan kampanye awareness, pemasaran ulang, dan pengujian A/B di atas kampanye performa. Lalu memantau dashboard analitik web atau seluler, alat pelaporan utama, sorotan penunjuk, dan area peningkatan. Lalu perencanaan dan pengendalian anggaran, yaitu alokasi anggaran, CAC, dan lain-lain. Lalu mengembangkan penjaga kemitraan yang erat dengan tim internal dan eksternal, yaitu agensi, penerbit, influencer, dan lain-lain. Yang kedelapan adalah insinyur utama, yaitu pada aplikasi seluler. Tugasnya adalah mengidentifikasi pola masalah dan isu untuk refactoring dan mendesain ulang area kepemilikan. Lalu memecahkan masalah sistem atau subsistem yang berkandung secara efektif. Lalu mengidentifikasi paradigma pengkodean
yang tepat untuk konteks tertentu, lalu meningkatkan standar pengkodean di seluruh tim, lalu memberikan masukan untuk cakupan uji fungsional ujung ke ujung untuk produk, lalu memainkan peran penting dalam pemilihan tumpukan teknologi dan pilihan teknologi untuk tim, lalu membuat rencana pendampingan formal untuk pertumbuhan seorang insinyur dalam kompetisi yang ditugaskan, lalu mengkualifikasi minimum didasarkan pada keahlian di platform ini, yaitu Android atau iOS. Lalu yang ke-9 adalah administrator basis data senior. Tugasnya adalah melakukan administrasi database dengan MySQL, PostgreSQL di AWS. Pastikan praktik terbaik akses dan keamanan basis data. Lalu bekerja sama dengan tim pengembangan untuk meninjau perubahan skema DB di setiap siklus rilis. Lalu pantau kinerja DB untuk query lambat, indeks, dan berbagai metrik DB lainnya. Lalu pengalaman tentang migrasi database dan alat pemantauan kinerja. Lalu ingin mempelajari teknologi dan alat baru. Yang ke-10 adalah insinyur pengembangan perangkat lunak Android. Tugasnya adalah merancang, mengembangkan, dan menerapkan aplikasi Android berkualitas tinggi. Lalu bekerja sama dengan tim produk, operasi teknis, dan dukungan pelanggan sebagaimana berlaku. Lalu mengkontribusikan ide dan perhatian pada tahap PRD, termasuk kekhawatiran tentang sistem pemeliharaan yang tinggi. Lalu berkontribusi dalam meningkatkan kinerja dan skalabilitas. Lalu berkomunikasi dan mengelola dependensi secara proaktif dan efektif. Yang ke-11, insinyur pengembangan perangkat lunak atau back-end. Tugasnya adalah merancang, mengembangkan, dan menerapkan layanan micro atau API back-end berkualitas tinggi. Lalu bekerja sama dengan tim produk, operasi teknis, dan dukungan pelanggan sebagaimana berlaku. Lalu mengkontribusikan ide dan perhatian pada tahap PRD, termasuk kekhawatiran tentang sistem pemeliharaan yang tinggi. Lalu berkontribusi untuk meningkatkan kinerja dan skalabilitas. Lalu proaktif dalam berkomunikasi dan mengelola dependensi secara efektif. Yang ke-12 adalah manajer produk atau bidan. Tugasnya adalah memiliki siklus produk lengkap dari ide hingga peluncuran dan iterasi produk yang berkelanjutan. Lalu bekerja dengan tim riset pengalaman pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Lalu mengubah cerita pengguna menjadi persyaratan produk. Lalu bekerja sama dengan tim desain dan teknik untuk mengembangkan solusi yang memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan memberikan nilai maksimal bagi bidan dan pasien mereka. Lalu memiliki peta jalan produk dan kelola simpanan produk. Lalu membantu membuat dan menyampaikan konten teknis untuk komunitas seperti dokumentasi, tutorial, presentasi, dan lokarya. Lalu mendorong dan merayakan keragaman dalam komunitas yang Anda bangun. Selanjutnya adalah proses bisnis Halodoc, yaitu terdiri dari pembelian, manufaktur, pengiklanan, pemasaran, dan penjualan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Zenita Eunika Tririnata dengan NIM 68202132. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perkembangan kelompok kami yang sudah merancang use case diagram pembelian obat Halodoc. Jadi, di use case diagram ini terdapat aktor-aktor seperti customer, database, apoteker, dan driver. Dari aktor-aktor tersebut memiliki perannya masing-masing. Seperti customer memiliki peran dapat memilih obat atau juga dapat memilih obat dengan menggunakan resep. Lalu customer juga dapat melakukan konfirmasi alamat, customer dapat melakukan pembayaran, dan juga customer dapat melakukan login. Nanti dari login tersebut akan terjadi autentifikasi. Lalu peran dari apoteker
dapat melakukan login. Apoteker juga dapat menerima pesanan obat. Lalu peran driver dapat melakukan login dan juga dapat melakukan konfirmasi pesanan. Lalu untuk peran database juga memiliki peran dalam pemilihan obat. Jadi semisal kalau customer ingin mencari obat atau ingin memilih obat, nanti database yang akan menyimpan data-data produk-produk obat yang nantinya akan ditampilkan oleh sistem. Database juga memiliki peran dalam login karena nantinya database akan melakukan verifikasi username dan password yang akan diinput oleh customer atau apoteker ataupun driver. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Hirasudiatmoko dengan NIM 682020-138. Pada activity diagram ini terdapat 5 aktor, yaitu customer, sistem, apoteker, driver, dan database. Activity diagram dimulai dengan membuka aplikasi Halodoc. Selanjutnya, pada sistem menampilkan menu login. Setelah itu, si customer dapat mengisi username dan password. Selanjutnya, sistem request validasi info login, maka di database akan divalidasi apakah username dan password itu benar. Jika salah, akan kembali ke menu login. Jika benar, di sistem akan menampilkan homepage Halodoc. Selanjutnya, customer dapat memilih toko kesehatan. Pada toko kesehatan, di sistem terdapat obat dan vitamin berdasarkan kategori. Customer dapat memilih kategori, maka sistem akan request produk obat kepada database. Yang database menyimpan harga, nama, gambar, dan produk. Setelah itu, sistem akan menampilkan harga, nama, gambar, dan produk. Customer dapat memilih produk tersebut dengan 2 sistem, yaitu manual dan menurut resep. Selanjutnya, customer dapat check out atau tambah produk. Jika tambah produk, akan kembali pada pemilihan kategori. Jika langsung check out, maka produk akan dimasukkan ke dalam keranjang. Selanjutnya, sistem mencari apotek, dan sistem menampilkan apotek rekomendasi. Selanjutnya, customer dapat memilih lokasi saat ini, dan di sistem menampilkan lokasi customer saat ini. Customer dapat melakukan pembayaran, dan terdapat pilihan metode pembayaran di sistem, dan customer dapat memilih dan melakukan pembayaran. Pada apotek, di apoteker terdapat kegiatan menyiapkan pesanan. Selanjutnya, pada driver dikonfirmasi pesanannya. Selanjutnya, driver dapat mengantarkan pesanan ke customer. Pesanan diterima. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Pada kelas diagram sendiri memiliki kelas login, user, detail orderan, customer, apoteker, dan driver. Pada kelas login di sini memiliki atribut username dengan tipe data varchar dan atribut password dengan tipe data varchar. Selanjutnya ada user dengan atribut ID user dengan tipe data varchar, nomor HP tipe data integer, nama user dengan tipe data varchar. Selanjutnya detail orderan dengan atribut ID orderan dengan tipe data varchar, atribut tanggal orderan dengan tipe data date, dan atribut obat dengan tipe data varchar, dan atribut total harga dengan tipe data numerik.
Dan pada user sendiri sini tergeneralisasi oleh customer, apoteker, dan driver. Pada customer sendiri di sini memiliki atribut alamat customer dengan tipe data varchar, apoteker dengan atribut alamat apotek dengan tipe data varchar, dan driver dengan atribut jenis kendaraan dengan tipe data varchar, dan atribut nomor polisi kendaraan dengan tipe data varchar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram. Kami membuat sequence diagram pada aplikasi Halodoc ini. Terdapat 3 bagian, yaitu sequence login, sequence pilih obat, dan sequence pembayaran. Untuk sequence login terdapat 3 lifeline, yaitu customer, system, dan database. Yang pertama, customer dapat menginputkan username dan password. Maka di sistem akan encrypt password dan mengecek username dan password tersebut. Selanjutnya di database akan melakukan select data. Database akan melakukan replay ke sistem, dan sistem akan melakukan validasi, generate session, get session. Selanjutnya, sistem melakukan replay ke customer, apakah username dan password sesuai atau tidak. Selanjutnya yaitu sequence pilih obat. Pada sequence pilih obat ini terdapat 3 lifeline, yaitu customer, system, dan database. Customer terlebih dahulu harus memilih kategori. Selanjutnya sistem melakukan get session dan request kategori ke database. Di database melakukan select data dan database akan replay ke sistem. Di sistem akan menampilkan obat sesuai kategori dan sistem akan mereplay ke customer list obat yang nantinya list obat ini akan dipilih oleh customer. Selanjutnya yaitu sequence pembayaran. Pada sequence pembayaran ini terdapat 5 lifeline, yaitu customer, system, database, apotek, dan driver. Setelah customer memilih list obat, customer dapat melakukan check out. Yang selanjutnya sistem akan bekerja untuk menampilkan lokasi saat ini dari customer. Selanjutnya sistem akan mencari apotek mitra dari database. Maka database akan melakukan select data dan akan mereplay ke sistem, dan apotek itu akan ditampilkan ke customer. Selanjutnya customer dapat melakukan pembayaran yang nantinya dapat ID pembayaran. Maka sistem akan mengambil ID pembayaran tersebut dan divalidasi. Maka pembayaran berhasil. Jika pembayaran berhasil, sistem akan menginfokan kepada apotek, dan apotek akan menyiapkan pesanan sesuai pesanan dari customer. Selanjutnya, apotek mengkonfirmasi pesanan ke driver. Maka driver akan mengirimkan pesanan ke customer. Lalu selanjutnya ini ada collaboration diagram. Yang pertama ada collaboration login, yang terdiri dari 3 lifeline, yaitu customer, system, dan database. Yang pertama, customer ini akan memasukkan username dan password. Setelah itu, sistem akan melakukan encrypt password, dan database akan melakukan cek username dan password yang telah diinput oleh customer. Lalu database akan melakukan select data. Setelah itu database akan melakukan replay ke sistem, dan sistem akan melakukan validasi, lalu generate session dan get session. Setelah itu, sistem akan melakukan replay ke customer apakah login berhasil atau tidak. Lalu yang kedua ada collaboration pilih obat, yang terdiri dari 3 lifeline, yaitu customer, system, dan database. Yang pertama, customer dapat memilih kategori yang diinginkan oleh customer. Lalu sistem akan melakukan get kode kategori yang telah dipilih oleh customer. Setelah itu, database akan melakukan cek kategori sesuai dengan kode kategori yang telah dipilih. Lalu database dapat melakukan select data, dan database akan melakukan replay ke sistem, dan sistem akan menampilkan obat sesuai dengan kategori yang telah dipilih oleh customer. Setelah itu, sistem akan melakukan replay list obat sesuai dengan kategori ke customer. Lalu customer dapat langsung memilih obat secara manual atau menggunakan resep. Lalu setelah itu, sistem akan melakukan get kode obat yang telah dipilih oleh customer. Lalu database akan mengecek
obat sesuai dengan kode obat yang telah dipilih. Lalu, database akan melakukan select data. Dan database melakukan replay ke sistem. Setelah itu, sistem akan melakukan validasi obat yang telah dipilih oleh customer. Lalu sistem akan menyimpan obat yang telah dipilih ke database, dan database dapat melakukan insert data. Setelah itu, database melakukan select obat yang telah dipilih oleh customer. Lalu, database akan melakukan replay ke sistem bahwa obatnya telah masuk ke keranjang yang ditampilkan oleh sistem. Lalu, sistem akan melakukan replay daftar obat yang telah dipilih ke customer. Lalu yang ketiga ini ada collaboration pembayaran yang terdiri dari 5 lifeline, yaitu customer, sistem, database, apotek, dan driver. Yang pertama ini, setelah customer sudah melakukan pemilihan obat, customer dapat melakukan check out. Lalu sistem akan menampilkan lokasi customer saat ini. Lalu sistem akan mencari apotek mitra terdekat dan yang mempunyai ketersediaan obat ke database, dan database akan melakukan select data. Setelah itu, database akan melakukan replay ke sistem. Sistem akan menampilkan apotek yang telah dipilih oleh sistem ke customer. Lalu setelah itu, customer dapat melakukan pembayaran. Lalu sistem akan melakukan get ID pembayaran yang telah dibayar oleh customer. Lalu sistem akan melakukan validasi. Lalu sistem akan menampilkan pemesanan sesuai permintaan oleh customer ke apotek. Lalu apotek dapat menyiapkan pesanan sesuai yang telah dipesan oleh customer. Lalu driver akan melakukan konfirmasi pesanan, dan driver juga akan melakukan pengiriman pesanan ke alamat customer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deployment diagram. Pada deployment diagram ini memiliki database Halodoc dengan komponen data customer, data apotek mitra, data obat, data driver, dan data transaksi yang dapat diakses oleh server Halodoc dengan komponennya yaitu sistem UI Halodoc. Dan server Halodoc ini dapat diakses juga melalui hardware apotek mitra, yaitu PC yang memiliki OS Windows dengan komponen Google Chrome dan Mac OS dengan komponen Google Chrome, dan printer dengan komponen Stroke Customer. Dan selanjutnya juga bisa diakses oleh hardware customer, yaitu dengan smartphone yang memiliki OS Android dan iOS. Untuk Android dan iOS ini terdapat komponen Halodoc, yaitu aplikasi itu sendiri. Dan selanjutnya dapat diakses juga oleh hardware driver, yaitu smartphone yang memiliki OS Android dan iOS, dan juga memiliki komponen yaitu Halodoc atau aplikasi itu sendiri. Untuk desain UI, kelompok kami menggunakan aplikasi Figma. Di sini terdapat halaman pertama yang nantinya customer dapat menginputkan username dan password untuk login. Halaman kedua ini merupakan homepage aplikasi Halodoc yang nantinya customer dapat memilih toko kesehatan. Untuk halaman ketiga ini merupakan halaman memilih produk kesehatan seperti COVID-19, batuk dan flu, vitamin dan suplemen, dan lain-lain. Untuk halaman keempat ini di mana customer memilih obat kesehatan menggunakan resep yang diberikan oleh dokter. Maka di sini sistem akan melakukan scan data. Untuk halaman 5 ini, jika customer memilih obat secara manual, nantinya customer dapat memilih obat sesuai keinginan. Lalu selanjutnya untuk yang nomor 6 ini merupakan tampilan page jika customer sudah memilih produk obat, dan ini menampilkan detail produk dan estimasi harga. Lalu untuk yang ketujuh ini merupakan tampilan page sistem mencari apotek mitra terdekat yang memiliki ketersediaan produk obat yang dipilih oleh customer. Lalu yang ke-8 ini merupakan tampilan page keranjang
yang berisi list obat yang telah dipilih oleh customer. Lalu yang ke-9 ini merupakan tampilan page ringkasan pembayaran dan total pembayaran yang harus dibayar oleh customer. Lalu yang ke-10 ini merupakan tampilan page status pemesanan bahwa sistem sudah mendapatkan driver dan driver akan mengantarkan pesanan obat ke alamat customer. Lalu yang ke-11 merupakan tampilan page untuk status pemesanan bahwa pesanan sudah terkirim ke alamat customer dan sudah diterima oleh customer.